Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita dapat mengawali hari kita dengan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur, sungguh Engkau Allah kami yang baik, yang memberikan kepada kami kehidupan yang baru, semangat yang baru, anugerah yang baru, yang dapat kami nikmati, yang menjadi pertolongan kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur, setiap kami, Sobat Messenger, bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus, yang memberikan pencerahan, pengertian kepada kami, agar firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami, yang memuaskan jiwa dan rohani kami untuk terus setia kepada Yesus Kristus sebagai pelaku firman. Berkati kami semua yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 hingga yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rasa cukup. Rasa cukup. Ada seorang petani ketika dia ingin membuka sebuah ladang yang baru, dia menemukan satu mata air yang sungguh unik, yang luar biasa. Karena mata air ini bukan saja mengeluarkan air, tetapi juga uang koin emas yang keluar bersama dengan air. Maka segera petani ini dia mengambil ember yang dia bawa untuk dia mencari satu tempat ladang baru. Dan dilihatnya ember itu sudah penuh. Dan mata air yang mengeluarkan uang koin emas itu terus mengeluarkan koin-koin emas. Maka segera dia mengambil karung yang dia bawa juga saat itu. Dia masukkan koin emas itu ke dalam karungnya. Tetapi dia tidak menjadi puas. Dia masih merasa kurang. Maka segera dia membawa pulang ember dan karung itu ke rumahnya dan segera membawa satu tempat yang lebih besar lagi untuk dapat mengumpulkan uang koin emas itu sebanyak-banyaknya. Karena mata air uang emas itu terus mengalir. Segala tempat dia bawa sampai ke tempat mata air itu kembali setelah dari rumah. Tempat itu semua sudah penuh, tetapi dia tetap tidak merasa cukup. Maka kemudian dia menggali sebuah lubang dengan harapan semua
semua uang logam emas itu akan dapat dia miliki. Maka dia kemudian mengikuti aliran itu, kemudian menjumpai tempat yang lebih rendah dan kemudian dia menggali sebuah lubang yang besar untuk dapat dia menanam koin emas itu. Dia menggali dengan tempat yang luas dan dalam, makin dalam dan makin dalam. Ketika petani ini kemudian menggali sebuah galian yang sangat dalam, dia tidak menyadari ketika menggali semakin dalam, uang koin logam itu terus mengalir ke galian itu. Ketika dia terus menggali semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dia tidak menyadari, akhirnya dia tertimbun oleh aliran uang logam koin emas tersebut. Dan petani ini akhirnya mati tertimbun karena keserakahan, karena rasa cukup yang tidak pernah terpuaskan, sehingga dia menemukan kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari pun kita diperhadapkan akan batasan rasa cukup dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita peroleh. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Dan berusaha mencari yang lebih banyak, yang lebih melimpah. Dan itu yang menjadi fokus di dalam kehidupan sebagian orang dalam dunia ini. Kita juga sering melihat atau bahkan kita sering berkata, kamu dulu minta panas, sudah dikasih panas, kamu minta hujan. Kamu minta hujan, diberikan hujan, kamu minta panas. Kita tidak pernah puas, kita tidak pernah merasa cukup dalam kehidupan kita. Segala hal kita ingin dapatkan. Dan itulah yang jadi fokus kehidupan kita. Dan melupakan akan pemeliharaan dan kecukupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini di penjara. Penjara pada zaman dahulu tidaklah sama seperti sekarang. Kebanyakan mereka adalah seperti gua atau bangunan-bangunan yang gelap tanpa ada sinar, yang tentu saja bau dan kotor. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menyatakan bahwa dalam segala keadaan, baik itu kekurangan atau kelimpahan, ada rasa puas, cukup yang Paulus hadapi, rasakan, karena dia melihat akan Tuhan Yesus Kristus yang memelihara, memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Maka ayat ke-13 mengatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasa cukup tidak dipengaruhi oleh keadaan yang dialami oleh Paulus. Tentu ini tidak dengan mudah dialami oleh Paulus ataupun kita semua. Membutuhkan sebuah proses untuk kita dapat mempercayai, meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu mendatangkan kecukupan kepada kita. Dan kita menjadi puas atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus tahu apa itu kekurangan. Paulus tahu apa itu kelimpahan. Sebelum bertobat,
Paulus adalah Saulus. Dialah orang Ibrani yang sangat terpandang di dalam kalangan orang Yahudi. Punya kedudukan tinggi. Maka dia seorang murid dari guru besar Gamaliel yang terpandang. Bahkan Saulus adalah warga negara Roma. Tentu saja dia memiliki kekayaan, terpandang, dihormati oleh banyak orang, dan punya kepandaian yang menjadi dasar dari kepuasan dirinya. Punya kedudukan, punya kekayaan, dan terpandang di tengah masyarakat. Maka tidak mengherankan Saulus yang muda ini mendapatkan surat kuasa dari para imam untuk kemudian menganiaya, menangkap orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Paulus tahu apa itu kelimpahan. Dan Paulus pun tahu apa itu kekurangan. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus, kita melihat betapa perjuangan Paulus dalam memberitakan Injil Kristus itu menemui banyak kesulitan, bahkan penderitaan. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam diriku ada duri. Ada duri dalam dagingku. Dan ketika aku meminta kepada Tuhan, cabut Tuhan. Sembuhkan, pulihkan aku. Tapi Tuhan mengatakan, cukup anugerahku di dalammu. Justru dalam kelemahanmu lah kekuatanku menjadi nyata. Tuhan tidak mengambil sakit penyakit yang diderita oleh Paulus. Tuhan menjanjikan bahwa kekuatan yang aku berikan kepadamu akan memampukan kamu. Dan Paulus menjalani kehidupannya dengan puas, rasa cukup karena melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya hari demi hari. Meski terbatas di dalam pandangan manusia, meski dikatakan terpuruk di dalam pandangan manusia, atau kekurangan di dalam pandangan manusia, tetapi Paulus dapat mengatakan Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berikan kecukupan. Di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel meminta makanan kepada Musa, Musa kemudian menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah kemudian memberikan mana. Dan meminta kepada mereka, ambil yang cukup untuk hari ini. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Bangsa Israel ini. Mereka mengambil sebanyak-banyaknya. Dan harapan mereka dapat menyimpan untuk esok hari. Tidak perlu lagi bersusah payah untuk esok hari. Padahal Tuhan sudah berpesan, ambillah. Cukup untuk hari ini. Esok Tuhan akan berikan yang baru lagi, kecukupan bagimu. Tapi yang dilakukan bangsa Israel apa? Mengambil sebanyak-banyaknya. Mereka tidak lagi berfokus melihat akan pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Khawatir, tidak puas, tidak merasa cukup, ambil sebanyak-banyaknya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger dalam kehidupan kita, ketika kita bekerja, berusaha, tidaklah salah kita memperoleh hasil yang besar, tidak ada yang salah di sana. Ketika kita melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku.
di dalam segala perkara. Sehingga ketika masa-masa sulit itu kita alami, kita tetap dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita, yang memberikan kecukupan di tengah segala kesusahan, tekanan, keterpurukan yang kita alami. Tidak melihat keadaan, tapi percaya Tuhan yang berikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kebanyakan orang kita melihat ada orang-orang yang dikatakan berhasil, orang-orang yang populer, yang kaya raya, yang kemudian kita ketika melihat, aku pengen seperti itu, kaya, punya ini, punya itu, punya banyak hal. Tapi kita melupakan bahwa Tuhan Allah kita setia. Yesus Kristus Gembala kita yang hidup, setia, memelihara kehidupan kita hari demi hari. Kebanyakan orang dalam dunia ini adalah biasa-biasa saja, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Biasa-biasa saja kehidupan kita. Tidak seperti bayangan kita ketika melihat ada orang-orang yang punya kekayaan yang sangat fantastis. Itu tidak banyak. Bahkan sebagian besar kehidupan umat manusia ini biasa-biasa saja seperti kita jalani hari demi hari sekarang ini. Dan ketika kita menjalaninya dengan rasa cukup, sama seperti Paulus ketika dia di penjara, ada rasa cukup di dalam segala keadaan yang dialami. Ada ucapan syukur. Dan Paulus tidak pernah menjadi patah semangat. Dia terus mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga kita. Ketika kita punya rasa cukup, syukur bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka tiap hari kita dapat melangkah dengan berani, dengan kekuatan daripada Tuhan. Bekerja, berusaha, belajar, melakukan banyak perkara. Dan Tuhan akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami, hari demi hari, setiap kali kami melihat kehidupan pribadi-pribadi tertentu yang berhasil, yang kaya, tetapi itu tidaklah banyak dalam hidup kami. Sebagian besar umat manusia, kami hidup dalam keadaan yang biasa-biasa saja, yang kami jalani hari demi hari sekarang ini. Dan kami diajar untuk melihat Tuhan Yesus, Gembala kami yang hidup setia, yang memberikan kekuatan kepada kami, kecukupan kepada kami. Belajar dari Paulus untuk memiliki rasa cukup dalam kehidupannya, dalam segala apa yang dialami, di dalam masa kelimpahan, masa kekurangan. Paulus, demikian juga setiap kami, Sobat Messenger, yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Allah kami yang peliharakan kami. Berikan kekuatan kepada kami, melimpahkan kecukupan kepada kami setiap hari. Ajar kami untuk terus berani melangkah untuk bekerja, berusaha, belajar, melakukan segala perkara dalam hidup ini dengan penuh semangat, tidak menjadi patah harapan, tapi terus melangkah bersama
dengan Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan, setiap kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau akan membuat apa yang kami lakukan berhasil mencukupkan segala kebutuhan kami, baik di dalam keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar. Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan kepada kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mulai memasuki akhir semester dari pembelajaran. Ada banyak tugas, ada ujian-ujian yang akan dihadapi. Tuhan berikan hikmat dan pertolongan sehingga setiap apa yang dihadapi, tugas-tugas yang harus diselesaikan, Tuhan berikan pertolongan sehingga anak-anak cucu-cucu kami dapat melalui pembelajaran semester ini dengan baik. Tuhan bekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, ilmu yang berguna bagi masa depan mereka. Bahkan kami terus diteguhkan akan pemeliharaan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dalam kehidupan hari demi hari. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tapi sungguh kami mengucap syukur hampir satu semester ini dapat kami lalui. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam mempersiapkan Natal, bahkan menyusun program pelayanan untuk tahun 2022. Tuhan Yesus akan berikan hikmat bagi segenap hamba Tuhan, majelis pengurus gereja, bersama-sama bersatu hati dalam satu tubuh Kristus untuk menyusun berbagai rancangan yang membawa pertumbuhan, perkembangan bagi gereja Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati di dalam pemerintah menjalankan roda pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah, dimanapun Sobat Messenger tinggal, dimanapun kami yang beribadah pagi hari ini kami berada, berkati, berikan hikmat bagi pemerintah daerah di dalam menjalankan berbagai pembangunan. Sungguh kami rindu apa yang dikerjakan, dilakukan, itu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Dan kami sebagai pengikut Kristus, kami boleh mengambil bagian mendatangkan kesejahteraan dimanapun kami tinggal. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk terus dapat bekerja, berusaha, belajar, dan menghadapi segala perkara dalam hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan Yesus, Sang Gembala kita yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, rasa cukup itu mengajarkan kepada kita untuk mengingat dan bersandar kepada kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, kita terus percaya Tuhan Yesus peliharakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.